Sempat ada berita di media tuh menyebar kalau misalnya si cewek ini tuh udah gagal nikah sebanyak 4 kali gitu, Bay. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Ya, pertama-tama gue pengen ngucapin selamat tahun baru 2023. Semoga resolusi yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini. Amin. Dan gue juga pengen harapan gue tuh di tahun 2023 ini gue konsisten dalam membuat konten. Karena kadang anggot-anggotan gitu, Bay. Males-malesan bikin konten. Ya oke lah, Bay, kita lanjut aja nih ke topik pembahasan kita karena ada beberapa topik yang menarik untuk kita bahas. Jadi yang pertama tuh seperti yang udah kita tahu semua ya, bahwa sempat beredar berita seorang pria gagal nikah karena ibunya tuh dibentak sama mempelai wanitanya hanya gara-gara duit tanda jadinya kurang 700.000. Yang padahal uang kekurangannya ini bakal dia bayar pas udah selesai acara gitu. Ini gue ceritain dari awal aja ya, Bay, biar enak gitu runtutin kronologinya. Jadi ada seorang pria bernama Anjas mendapat pengalaman buruk karena dia gagal menikah di H-1 acaranya gitu, Bay. Penyebab gagal pernikahannya ini ya karena mempelai wanitanya tuh membentak ibu Anjas lantaran uang asap yang diminta sebesar 6,7 juta itu kurang 700.000. Uang asap ini maksudnya adalah uang yang akan diberikan kepada ortu mempelai wanita gitu ya. Jadi di luar duit mahar gitu, Bay. Yang padahal duit mahar juga udah dikasih ke mempelai wanitanya tuh sebesar 35 juta rupiah. Dan juga udah ada seserahan yang lainnya gitu, Bay. Dan info dari si Anjas menjelang acara ternyata dia tuh belum didaftarin ke KUA gitu, Bay, karena uangnya kurang. Terus juga dia dimintain duit buat akad dan beli ayam kampung sepasang. Lalu ada lagi nih untuk sewa antar-antar sama uang untuk mengurus buku nikah yang totalnya 8,2 juta rupiah. Dan faktanya juga si Anjas ini sama ceweknya tuh LDR-an gitu, Bay. Yang katanya si Anjas kalau dia tuh beda banget perilakunya 180 derajat pas ketemu sama LDR-an. Dan infonya juga Mas Anjas udah melaporkan si cewek ini ke polisi gitu ya, karena merasa dirugikan. Dan minta semua mahar dan seserahannya tuh dibalikan gitu, Bay. Nah, setelah beritanya viral nih, ada sebuah video klarifikasi dari pihak ceweknya gitu, Bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja videonya ya. Saya mengucapkan beribu minta maaf kepada masyarakat Desa Belambangan dan semuanya atas kasus yang meresahkan ini yang telah berdampak kepada masyarakat Desa Belambangan. Di sini memang benar adanya batal menikah, tapi bukan dari pihak saya, melainkan dari pihak mempelai pria. Sebabnya mungkin? Penyebabnya batal? Penyebabnya batal keselisih pahaman. Mungkin kita minta klarifikasi karena banyak media beredar sudah dipublish tentang yang sudah beredar itu apakah benar gitu. Jadi tidak, itu semua tidak benar. Itu adalah fitnah. Apa saja yang tidak benar itu yang sudah beredar? Pertama, itu tidak Dicatat loh hal-hal yang tidak benarnya. Ditulis buat di-counter gitu ya. benar adanya membanting pintu. Saya tidak pernah membanting pintu. Itu alasan mereka untuk menggagalkan pernikahan. Dan saya tidak mau dikaitkan dengan agama. Dia kan posting di media sosial mengaitkan saya sholat 5 waktu tapi perilakunya seperti itu. Itu saya tidak setuju dikaitkan. Dan masalah tenda, itu tenda ada. Bapak Kepala Desa sebagai saksi bahwa ada didirikan tenda di sebelah rumah saya. Dan motor itu adalah kepribadian. Itu juga bukan punya saya, tapi punya keluarga saya. Dan intinya motor yang ada itu bukan dibeli dari hasil dari pemberian mempelai, bukan. Ya,
Secara Kan logika Bu ngakunya. ya, motor itu harganya 30 juta lebih. Sedangkan pemberian dia 35 juta. Ntar dulu nih. Secara logika ngomongnya motor harganya 30 juta, sedangkan mahar 35 juta, yaitu masuk akal. Gimana kita mau mengadakan sedekah atau beli sembako, itu tidak benar adanya membanting. Oh kan tidak masuk akal kan. Tidak Jadi masuk itu tidak akal, tidak masuk akal. 4 kali gagal menikah itu juga tidak benar. Ini pertama kali. Oh iya, jadi sempat ada berita di media tuh menyebar kalau misalnya si cewek ini tuh udah gagal nikah sebanyak 4 kali gitu Bay. Yang dimana media-media ini tuh pada ngewawancarai tetangga-tetangga sekitarnya. Jadi lu lebih percaya yang mana gitu ya? Kali saya gagal menikah dan langsung viral. Terus di malam itu saya mengembalikan uang 6.700.000, emas 2 suku beserta songket. Dan saksinya adalah Alpi dan beserta kakak ipar saya yang mengantarkan malam itu. Uang 35 juta itu kan tidak masuk akal kan. Tadi si Mbak ini kan sempat ngebahas tenda gitu ya, yang dimana kalau dari keterangan si Anjas, katanya tuh tendanya kayak tenda orang ngelayat gitu Bay. Cuman ya terpal doang, gak ada dekor sama sekali. Ya dan juga kalau dilihat dari video klarifikasinya sih kelihatannya ya gelagatnya tuh kayak masih ada yang ditutupi gitu Bay. Ya semoga buat Mas Anjas nih ambil sisi positifnya aja lah. Alhamdulillah ditunjukkan jati diri pasangannya tuh sebelum nikah ya. Oke next Bay, ini ada kelakuan oknum supporter tololnya Natural ya. Jadi pas laga sepak bola Indonesia versus Thailand, ada oknum supporter yang berdiri di atas sound system gitu. Yang dimana ini tuh bahaya banget gitu Bay kalau jatuh. Bisa nimpa orang yang ada di bawahnya. Dan pas supporter baju putih ini disuruh turun, dia malah nge-fuck-you-in orang-orang yang ada di bawah gitu. Ini untuk lebih jelasnya kita setel videonya ya. Di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba ada penonton norak yang naik-naik berdiri di atas speaker. Steward atau pengamanan nyuruh dia buat pindah dari situ, tapi si abang-abang kaos putih ini malah nge-fuck you-in stewardnya. Norak banget norak. Supporter yang di bawah kesel ngeliat kelakuan norak kayak gini. Akhirnya pada ngata-ngatain dia, bahkan ada yang ngelemparin dia pakai botol. Ini supporter yang di atas maksa dia buat pindah dari situ. Tapi abang-abang kaos putih ini tetap ngotot nggak mau pindah. Ini sebenarnya akhirnya si abang kaos putih itu berhasil diturunin dari situ dengan cara paksa. Terus tampol-tampolan antara si abang kaos putih sama supporter lain yang maksa dia turun, tapi saya nggak ngerekam hehe. Ya dan akhirnya ada juga gitu ya, beredar video kalau orang yang pakai kaos putih ini tuh dipukulin gitu Bay. Mampus puas banget gua. Tapi ya nggak bisa gue setel videonya ya, takut kena teguran lagi gitu. Cari aja di Twitter banyak ya. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Ya pinter-pinter ya Bay, nyari pasangan tuh. Selalu berpikir rasional juga gitu. Kalau cinta sama seseorang, jangan sampai rasa cinta lu tuh ngerugiin lu apalagi keluarga lu ya. Dan kalau lu mau nonton bola di stadion tuh jangan norak gitu. Karena kenorakan lu tuh bisa ngebahayain orang lain. Apalagi sempat ada juga tuh berita tentang mobil timnas Thailand yang dirusuhin sama supporter Indonesia. Kan malu-maluin ya berita kayak gini tuh nyebar di media. Emang SDM-nya nih kurang berakal apa gimana gitu ya. Giliran nanti rusuh aja nyalahinnya polisi. Terus ngerekam korban-korbannya.
Make backsound kulihat ibu pertiwi. Cih. Padahal itu kejadian kayak gitu juga gara-gara elu. Blok. Oke, bye. Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.